Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yusuf Malikur Rahman dari kelas 1 mesin A. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisika, terapan, dan kekuatan material. Jelasnya di fisika terapan ini saya akan menjelaskan tentang besaran dan satuan. Besaran dan satuan. Besaran dan satuan. Besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur, dihitung, serta memiliki nilai dan satuan. Sementara itu, satuan adalah skala atau acuan pembanding pada suatu pengukuran dan melekat pada nilai besaran. Dalam satuan, kita mengenal yang namanya satuan internasional atau SI, yaitu satuan yang distandarisasi dan diakui penggunanya secara internasional. Macam-macam besaran. Yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang tidak berasal dari besaran lain, melainkan besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Contoh seperti panjang, masa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas, cahaya, jumlah zat, gaya, tekanan, muatan listrik, energi, dan daya. Yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya besaran luas yang merupakan turunan dari besaran panjang. Kemudian kecepatan yang merupakan turunan dari besaran panjang dan waktu. Macam-macam satuan. Satuan tidak baku. Satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda, seperti hasta, jengkal, depa, kaki, dan sebagainya. Hal itu karena ukuran hasta maupun jengkal setiap orang berbeda-beda. Satuan internasional. Yang ketiga ada satuan internasional. Satuan yang diakui penggunaannya secara internasional serta memiliki standar yang sudah baku. Satuan SI dibuat untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul dalam bidang ilmiah karena adanya perbedaan satuan yang digunakan. Ketentuan sistem standar internasional dalam membuat sebuah besaran yaitu pertama, satuan harus bersifat internasional atau universal, artinya berlaku di setiap tempat dan berbagai negara. Kedua, satuan harus bernilai tetap, artinya tidak akan berubah karena pengaruh atau situasi apapun. Sini ada contoh besaran dan satuan. Besaran itu ada waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat, muatan listrik, gaya, tekanan, energi, dan daya. Nah, satuan dari waktu itu sekon. Terus arus listrik itu satuannya ampere. Suhu satuannya Kelvin. Intensitas cahaya satuannya candela. Besaran jumlah zat satuannya mol. Muatan listrik satuannya kolom. Gaya Newton. Tekanan satuannya Pascal. Energi Joule. Daya satuannya watt. Nah, sekon itu lambangnya S. Ampere itu A, Kelvin itu K, candela itu CD, mol itu mol, kolom itu lambangnya C, Newton itu N, Pascal itu PA, Joule itu J, watt itu lambangnya W. Lanjut. Bu Dewi membeli gula 6 kg untuk dijual lagi. Lalu gula tersebut dimasukkan 2 toples yang masing-masing kapasitasnya 3 liter. Dari pernyataan tersebut, tentukan besaran serta nilai dan satuannya. Besaran itu massa, nilai besaran itu gram, satuannya itu kilogram, besarannya itu volume, nilai besarannya itu 3, satuannya itu liter. Suhu di kota London adalah minus 10 derajat Celcius. Berapakah suhunya jika dikonversi dalam satuan Reamer? Nah, ini rumusnya ya teman-teman. 4/5 kali min 10 sama dengan min 8 Reamer. Oke, cukup sekian penjelasan tentang besaran dan satuan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekuatan material, tentang tegangan terpusat dan tegangan tidak terpusat. Kita harus tahu dulu tegangan. Tegangan apa sih itu? Tegangan bisa disimbolkan dengan sigma. Adalah besarannya gaya yang bekerja pada setiap satuan luas penampang yang dirumuskan sigma sama dengan F per A, di mana F adalah gaya yang bekerja, N dan A adalah luas penampang. Contoh soal, sebuah gaya 50 Newton bekerja pada kawat dengan luas penampang 2 cm². Hitunglah tegangan kawat. Sebuah kawat logam dengan diameter
ter 1,25 mm digantungi beban bermassa 10 kg. Tentukan tegangan kawat. Di sini kita suruh ngitung tegangan kawat pertama sama tegangan kawat kedua. Pertama, A sama dengan 2 cm kuadrat. Kita ubah jadi 2 kali 10 pangkat min 4 M kuadrat. F sama dengan 50 Newton. Cara ngitungnya kita pakai rumus yang tegangan. Sigma sama dengan F per A sama dengan 50 per 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton per M kuadrat. Jadi tegangan kawat tersebut adalah 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton per M kuadrat. Jadi untuk contoh soal pertama, tegangan kawatnya itu 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton M kuadrat. Kita cari tegangan kawat contoh soal kedua. Diketahui D sama dengan 1,25 mm, terus kita ubah jadi 1,25 kali 10 pangkat min 3 M. M sama dengan 10 kg. G sama dengan 10 M per S kuadrat. Penyelesaian. Kita masukin ke rumus tegangan. Tegangan sama dengan F per A sama dengan M kali G per 1 per 4 pi D kuadrat sama dengan 10 kali 10 per 1 per 4 kali 3,14 kali 1,25 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2. Hasilnya 8,13 kali 10 pangkat 7 Newton per M kuadrat. Jadi tegangan kawat pada contoh soal kedua adalah 8,13 kali 10 pangkat 7 Newton M kuadrat. Tegangan terpusat. Tegangan terpusat adalah konsep dalam statistik yang digunakan untuk mengukur di mana pusat atau titik pusat dari suatu distribusi data berbeda. Ini membantu kita memahami nilai yang mewakili karakteristik sentral dari kumpulan data. Ukuran tegangan terpusat. Nah, ukuran tegangan terpusat itu ada 3. Yang pertama mean, yaitu rata-rata. Yang kedua median. Median itu nilai tengah. Yang ketiga ada modus. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Mean adalah ukuran yang paling sering digunakan. Untuk menghitung mean, jumlahkan semua nilai dalam kumpulan data lalu bagi hasilnya dengan jumlah total nilai. Modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Modus dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Median adalah nilai yang berada di tengah kumpulan data ketika data diurutkan dari nilai terendah hingga tertinggi. Ini tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrem hingga dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang pusat distribusi jika ada outlier. Tegangan tidak terpusat. Tegangan tidak terpusat juga dikenal sebagai tegangan non-homogen atau tegangan terhimpit, merujuk pada kondisi di mana distribusi tegangan dalam suatu objek atau struktur tidak merata atau terpusat pada satu titik atau daerah tertentu. Ini sering terjadi dalam benda-benda yang mengalami beban yang tidak merata atau ketika ada perubahan geometri dalam benda tersebut. Penyebab tegangan tidak terpusat. Penyebabnya adalah tegangan tidak terpusat terjadi ketika beban atau gaya yang bekerja pada suatu benda tidak merata. Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti beban yang tidak seimbang, bentuk geometri yang kompleks, atau distribusi material yang tidak merata. Distribusi tegangan. Ketika tegangan tidak terpusat terjadi, tegangan tidak akan merata di seluruh objek. Sebagai gantinya, tegangan akan terdistribusi dengan cara yang kompleks, dengan nilai yang berbeda di berbagai titik dalam objek tersebut. Mengukur tegangan tidak terpusat. Untuk mengukur tegangan tidak terpusat, teknik-teknik seperti elemen finite element analysis sering digunakan dengan bantuan perangkat lunak komputer. Insinyur dapat memodelkan objek yang kompleks dan menganalisis distribusi tegangan. Dampak pada keandalan struktur. Tegangan tidak terpusat dapat menjadi masalah serius dalam desain struktur, terutama jika distribusi tegangan melebihi batas kekuatan material. Ini dapat mengakibatkan kegagalan struktural. Contoh pengaplikasiannya. Salah satu contoh umum adalah pada sayap pesawat. Sayap mengalami distribusi beban yang tidak merata selama penerbangan, terutama di sekitar area sayap yang dekat dengan mesin. Ini memerlukan desain yang cermat untuk mengatasi tegangan tidak terpusat dan menjaga integritas struktural. Mungkin cukup sekian yang saya bisa jelaskan tentang fisika dan kekuatan material. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.